Gimana kalau aku bilang luka batin yang udah 5, bahkan 10 tahun gak sembuh-sembuh itu? Sebenarnya bukan sepenuhnya salah kamu. Gimana kalau ternyata otakmu sendiri yang tanpa sadar lagi mencoba melindungimu, tapi dengan cara yang keliru? Ini mungkin kedengaran aneh. Selama ini kita mungkin nyalahin diri sendiri, ngerasa kita ini terlalu baper, lemah, atau cengeng karena nggak bisa move on. Kita lihat teman-teman yang ngalamin kejadian serupa kok kayaknya baik-baik aja. Terus kita nanya, kenapa aku masih di sini? Kenapa rasanya masih sesakit kemarin? Kalau kamu pernah ngerasain ini, kamu datang ke video yang tepat. Karena apa yang kamu alami itu nyata, dan ada penjelasan ilmiah di baliknya. Pernah nggak sih, kamu lagi jalanin hari biasa aja, terus tiba-tiba sebuah lagu yang nggak sengaja keputer, aroma parfum orang lewat, atau lihat pemandangan yang mirip, langsung narik kamu balik ke masa lalu? Tiba-tiba jantung berdebar, dada sesak, dan semua emosi dari kejadian menyakitkan itu balik lagi seutuhnya. Seolah baru terjadi kemarin, padahal kejadiannya udah bertahun-tahun yang lalu. Kamu capek karena harus berantem sama memori yang itu-itu lagi. Kamu mungkin udah usaha keras buat menghindar, sibuk-sibukin diri tapi bayangan itu selalu nemuin cara buat balik. Kamu ngerasa kejebak. Kalau kamu ngalamin ini, itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda kalau lukamu begitu dalam, dan otakmu meresponsnya dengan cara yang sangat spesifik. Di video ini, kita nggak akan cuma ngomongin soal ikhlasin aja atau lupain. Kita akan bongkar tuntas 4 alasan psikologis kenapa otak kita seolah nyangkut di masa lalu, dan bikin luka batin itu susah banget sembuhnya. Paham soal ini adalah langkah pertama yang paling penting buat penyembuhan yang sejati. Alasan nomor 1, otak atau pikiran kita gagal mengarsipkan memori trauma. Alasan pertama dan mungkin yang paling penting adalah karena otak kita memproses memori traumatis beda banget dari memori biasa. Coba bayangin otak kita itu kayak kantor arsip super rapi. Tiap hari, ada staf yang tugasnya ngambil semua pengalaman harian, kasih label, senang, sedih, biasa, terus disimpan di laci arsip yang benar. Pas kamu ingat makan siang minggu lalu, staf itu tinggal buka laci, kasih lihat filenya, terus ditutup lagi. Semuanya rapi. Tapi, pas kejadian traumatis terjadi, sistem ini jadi kacau balau. Pengalaman itu datang bareng ledakan emosi yang dahsyat. Rasa takut, sakit, atau kaget yang luar biasa. Staf arsip di otakmu, terutama bagian yang namanya hipokampus, si manajer memori, jadi kewalahan. Bukannya ngasih label dan nyimpen dengan rapi, file pengalaman traumatis ini seolah-olah dilempar gitu aja ke tengah ruangan. File ini nggak punya folder, nggak punya label, dan nggak pernah benar-benar diarsipkan. Akibatnya, file ini tetap terbuka dan aktif di sistem saraf. Inilah kenapa pemicu sepele, satu kata, suara, atau gambar bisa langsung ngebuka file mentah itu dan bikin kamu ngerasain lagi semua emosi dan sensasi fisiknya secara utuh. Memori itu nggak terasa kayak kenangan, rasanya kayak lagi terjadi sekarang juga, karena di level otak, file kejadian itu emang belum pernah benar-benar ditutup. Alasan nomor 2, tubuh juga ingat rasa sakitnya. Pernah dengar ungkapan, "The body keeps the score"? Ada buku terkenal dari Dr. Bessel van der Kolk yang judulnya begitu. Judul itu ngejelasin alasan kedua ini dengan sempurna. Tubuh kita itu mencatat semua skor dari setiap luka yang pernah kita alami. Trauma itu bukan cuma soal ingatan di kepala. Trauma adalah pengalaman fisik. Saat kita menghadapi ancaman, bagian primitif otak kita yang namanya amigdala langsung nyalain alarm bahaya. Amigdala ini memicu respons lawan, lari atau membeku. Fight, flight, or freeze. Tubuhmu langsung dibanjiri hormon stres kayak kortisol dan adrenalin. Jantung berdebar kencang, napas jadi pendek, dan otot menegang. Semua buat persiapan bertahan hidup. Normalnya, setelah bahaya lewat, tubuh bakal santai lagi. Tapi pada luka batin yang dalam, sistem alarm ini bisa nyangkut di posisi ON atau jadi super sensitif. Masalahnya, tubuh kita kadang nggak pernah dapat memo kalau bahayanya udah lewat. Hasilnya, kamu mungkin hidup dalam mode siaga terus-terusan, jadi gampang kaget,
cemas tanpa alasan yang jelas, dada sering sesak, sakit kepala, atau bahkan masalah pencernaan. Ini bukan cuma imajinasimu, ini adalah jejak nyata dari trauma yang tersimpan di sistem sarafmu. Jadi, pas kamu ngerasa cemas luar biasa saat teringat masa lalu, itu bukan karena kamu lebay. Itu karena tubuhmu benar-benar lagi menghidupkan kembali respons, bertahan hidup yang sama persis kayak waktu kejadian itu terjadi. Tubuhmu ikut ingat rasa sakitnya. Alasan nomor 3, luka batin jadi bagian dari diri kita. Nah, ini alasan yang paling halus dan sering banget gak kita sadari. Ketika sebuah luka batin dibiarin kelamaan tanpa diolah, pelan-pelan luka itu bisa nyatu sama cara kita melihat diri sendiri. Cerita tentang aku yang tersakiti atau aku yang jadi korban mulai jadi narasi utama hidup kita. Tanpa sadar, kita mulai mendefinisikan diri kita lewat luka itu. Aku ini orang yang ditinggalkan. Aku ini orang yang masa kecilnya hancur. Aku ini orang yang gak akan pernah bisa percaya sama orang lagi. Luka itu jadi semacam label, sebuah KTP yang ngejelasin kenapa hidup kita begini. Awalnya, identitas ini mungkin bikin kita merasa aman. Ia ngasih penjelasan buat semua kesulitan yang kita hadapi. Tapi lama-lama, identitas ini jadi penjara. Melepaskan rasa sakitnya jadi terasa mengerikan. Karena itu artinya kita juga harus ngelepasin sebagian dari siapa diri kita. Muncul ketakutan di alam bawah sadar. Kalau aku bukan lagi si orang yang tersakiti ini, terus aku jadi siapa? Akhirnya, proses penyembuhan malah terasa kayak ancaman buat diri kita sendiri. Tanpa sadar, ada bagian dari diri kita yang nolak buat sembuh. Karena mempertahankan luka itu terasa lebih dikenal dan aman dibanding menghadapi ketidakpastian untuk jadi pribadi yang baru. Pribadi yang udah pulih. Alasan nomor 4, jebakan penghindaran yang malah bikin trauma makin kuat. Kalau sakit, jangan diingat. Kalau bikin cemas, hindari aja. Kedengarannya masuk akal kan? Tapi dalam psikologi trauma, ini adalah sebuah jebakan. Inilah alasan keempat. Semakin kita lari dari sesuatu yang berhubungan sama luka batin, cengkeramannya malah makin kuat. Setiap kali kamu sengaja ganti channel radio karena lagunya ngingetin sama mantan, atau batalin janji ketemuan di tempat yang punya kenangan buruk, kamu lagi ngirim sinyal ke otak yang bunyinya, tuh kan bahaya banget, untung tadi aku ngehindar, jadi aman. Otakmu yang tugasnya adalah jagain kamu tetap aman, jadi belajar dari pola ini. Dia bakal nandain lagu itu, tempat itu, atau topik obrolan itu pakai bendera merah raksasa bertuliskan ancaman besar. Akibatnya, duniamu pelan-pelan jadi makin sempit. Hal-hal yang harus kamu hindari jadi makin banyak, dan level cemasmu justru makin tinggi, karena otak jadi super waspada sama potensi ancaman itu di mana-mana. Ini paradoks yang kejam. Usaha kita buat gak ngerasain sakit, justru bikin sumber rasa sakit itu jadi monster yang jauh lebih gede dan serem di kepala kita. Dengan menghindar, kita gak pernah ngasih kesempatan ke otak buat belajar bahwa, hey, aku bisa kok dengerin lagu ini dan tetap baik-baik aja, atau aku bisa lewat tempat ini dan aku selamat. Kita gak pernah ngasih update ke file bahaya yang udah kedaluarsa itu. Terus aku harus gimana dong? Nah, setelah paham keempat alasan ini, memori yang gak terarsip, tubuh yang siaga terus, identitas luka, dan jebakan penghindaran, kita jadi bisa lihat lebih jelas. Luka batin yang gak sembuh-sembuh itu bukan karena kita kurang niat, tapi karena ada sistem di otak dan tubuh kita yang lagi error. Pertanyaan selanjutnya bukan lagi, gimana cara lupainnya? Karena seperti yang kita bahas, melupakan seringkali gak berhasil. Pertanyaan yang lebih kuat adalah, gimana cara mengolahnya? Gimana cara ngajarin otak dan tubuh kita kalau bahaya itu udah lewat? Kuncinya bukan melupakan, tapi mengintegrasikan. Mengambil file yang berantakan tadi, memberinya label, dan menyimpannya di laci arsip yang benar, yaitu laci masa lalu. Ini beberapa langkah awal yang sangat praktis yang bisa kamu coba. Solusi yang bisa diambil. Langkah pertama yang paling fundamental adalah pengakuan dan penerimaan. Akui ke diri sendiri. Iya, aku terluka. Rasa sakit ini nyata dan gak apa-apa aku merasakannya. Menerima bukan berarti kamu setuju sama apa yang terjadi.
Bukan juga berarti memaafkan orangnya, itu proses lain. Ini cuma soal berhenti perang sama perasaanmu sendiri. Bilang ke dirimu, perasaan ini ada, dan aku nggak akan menghakiminya. Ini adalah fondasi dari semua penyembuhan. Langkah kedua, mulai sambungin lagi pikiran sama tubuh buat nenangin sistem saraf yang lagi tegang. Salah satu cara paling gampang adalah latihan grounding 5-4-3-2-1. Waktu kamu ngerasa cemas atau flashback mulai datang, paksa dirimu berhenti sejenak dan sebutkan 5 hal yang bisa kamu lihat di sekitarmu. Contoh, laptop, gelas, jam dinding, buku, jendela. 4 hal yang bisa kamu sentuh. Contoh, tekstur meja, kain celanamu, dinginnya gelas, rambutmu. 3 hal yang bisa kamu dengar. Suara AC, ketikan keyboard, napasmu sendiri. 2 hal yang bisa kamu cium, aroma kopi, bau buku. 1 hal yang bisa kamu kecap atau 1 hal baik tentang dirimu. Latihan ini maksa otakmu untuk balik ke masa sekarang dan ngirim sinyal ke tubuh kalau kamu aman di sini, saat ini. Ini cara praktis buat matiin alarm bahaya yang nyala terus. Langkah ketiga, untuk mulai merapikan file yang berantakan itu, coba deh journaling atau menulis ekspresif. Tuangin semua pikiran dan perasaanmu soal luka itu ke kertas. Gak usah peduliin tata bahasa atau kerapian, tulis aja. Proses nulis ini bantu mindahin ingatan yang tadinya kacau di pusat emosi otak, ke bagian otak yang lebih logis. Ini adalah cara untuk ngasih cerita dan struktur pada pengalaman yang kacau, langkah awal untuk memasukkannya ke laci arsip yang seharusnya. Kesimpulannya, paham kalau otak kita bisa nyangkut dalam siklus trauma itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru sebuah pembebasan. Itu ngebebasin kita dari rasa bersalah dan nyalahin diri sendiri. Kita jadi tahu kalau kita ini nggak rusak, kita cuma butuh alat yang pas buat benerin sistem yang lagi kacau. Penyembuhan dari luka batin itu bukan jalan lurus yang mulus. Bakal ada hari baik dan hari yang berat. Prosesnya nggak instan, tapi dengan paham kenapanya di balik rasa sakitmu, kamu udah ngambil langkah raksasa. Setiap kali kamu berhasil grounding pas cemas, setiap kali kamu ngakuin perasaanmu tanpa menghakimi, kamu lagi secara aktif ngebentuk ulang jalur-jalur di otakmu. Kamu lagi ngajarin otak dan tubuhmu cara untuk merasa aman lagi. Kamu lebih kuat dari yang kamu bayangkan, dan perjalanan penyembuhan ini, meskipun sulit, sangat mungkin untuk kamu lalui. Sekarang, aku pengen dengar dari kamu. Dari 4 alasan psikologis tadi, memori yang gak terarsip, tubuh yang mengingat, identitas luka, atau jebakan penghindaran. Bagian mana yang paling klik atau paling gue banget buat kamu? Menulis dan membagikannya di kolom komentar bisa jadi langkah pertamamu dalam mengolahnya. Yuk, kita bareng-bareng ciptain kolom komentar ini jadi tempat yang aman buat saling dukung. Siapa tahu, ceritamu bisa nguatin orang lain yang ngerasain hal yang sama. Dan kalau kamu ngerasa video ini ngebantu dan pengen terus belajar bareng tentang cara kerja pikiran dan proses penyembuhan diri, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya ya. Terima kasih sudah menyimak hingga selesai. Bersama Kinanti di Inner Self Channel, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tetap semangat.